Ora Salam, selamat pagi Bapak dan Ibu jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, hari Kamis tanggal 27 November tahun 2025. Dan nas firman Tuhan buat kita tertulis dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang penuh pengertian untuk menjadi hakim atas umat-Mu dan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menjadi hakim atas umat-Mu yang besar ini? Demikian bunyinya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, hikmat dan pengertian akan sangat kita butuhkan untuk kita boleh berjalan di tengah-tengah dunia ini, menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Karena dunia ini akan selalu menawarkan yang baik dan yang jahat di tengah-tengah perjalanan hidup kita. Apalagi jika kita diperhadapkan pada situasi zaman yang saat ini sering sekali berubah, bahkan perkembangannya cukup sangat pesat. Kalau kita tidak memiliki hikmat dan pengertian, kita tidak mampu berjalan di tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Salomo sebagai raja yang dipilih oleh Allah untuk memimpin umat Allah yang tegar tengkuk, tentu baginya tidaklah mudah untuk memimpin umat Tuhan yang begitu sangat besar, yang memiliki karakter yang tak dapat dipahami karena suka sekali berubah-ubah. Itu sebabnya firman Tuhan sering mengatakan bahwa umat pilihannya itu adalah umat yang tegar tengkuk. Oleh karena itulah Salomo memohon dan meminta kepada Tuhan supaya Allah memberikan kepadanya pengertian untuk menjadi hakim atas umatnya dan dapat membedakan mana yang baik, mana yang jahat, sehingga dalam memimpin umat Tuhan yang besar itu, maka Salomo akan menjadi raja sekaligus juga akan menjadi hakim, menghakimi seluruh umat Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, seandainya Tuhan bertanya kepada kita saat ini, apa yang hendak kita minta kepada Tuhan? Apa yang harus kita minta kepadanya? Apakah kita meminta harta, meminta umur panjang, meminta keturunan, dan yang lain-lain? Pertanyaannya, ketika hal itu kita minta, apakah semuanya itu cukup bagi kita untuk boleh berjalan di tengah-tengah dunia ini? Apakah semua yang kita minta itu cukup bagi kita untuk boleh menimbang yang baik dan yang jahat di tengah-tengah dunia ini? Saya pikir tidak. Tetapi yang harus kita minta adalah yang terutama hikmat dan pengertian dari Allah. Sehingga ketika kita memiliki hikmat dan pengertian dari Allah, maka kita mampu menggapai apa yang kita inginkan. Kita mampu memimpin di tengah-tengah kehidupan kita. Kita mampu memimpin di tengah-tengah keluarga kita. Ketika kita meminta hikmat dan pengertian daripada Tuhan, maka kita mampu mengerjakan apapun yang Tuhan telah berikan kepada kita. Dan itu akan berhasil. Saudara-saudara yang terkasih, mintalah yang terpenting dan yang berguna bagi hidup kita. Tidak hanya bagi hidup kita, tetapi juga bagi keluarga kita, bagi orang lain, bagi anak-anak kita, bagi bangsa dan negara kita, bagi gereja kita. Hikmat dan pengertian itu akan kita dapatkan kalau kita takut akan Tuhan. Kepada orang-orang yang takut akan Tuhanlah Allah akan memberikan hikmat dan pengertiannya. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, berikanlah hikmat dan pengertian bagi kami, supaya kami mampu Tuhan menimbang yang baik dan yang jahat di tengah-tengah dunia ini. Kami mampu berkarya untuk melakukan yang terbaik, tidak hanya bagi diri kami, tetapi juga mewujudkan kerajaan Allah
di mana Tuhan telah menempatkan kami. Berilah hikmat dan pengertian bagi kami Tuhan, sehingga apa yang kami kerjakan menjadi berkat bagi kami, bagi keluarga kami, bagi gereja, bagi bangsa dan negara kami. Dan tidak hanya itu Tuhan, berilah hikmat bagi kami dan pengertian bagi kami semuanya, sehingga melalui hikmat dan pengertian yang Kau berikan kepada kami itu, maka kami mampu memimpin bangsa yang besar di tengah-tengah dunia ini. Terlebih-lebih Tuhan, kami mulai dari gereja kecil kami, yaitu keluarga kami, hingga kepada gereja besar kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai hidupmu hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin.